الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat a'azakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا annallaha ma'al muttaqin. Sidang Jumat a'azakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah berada di bulan Muharram, di tahun yang baru 1446 Hijriyah. Kita kaum muslimin menghitung dengan kalender Hijriyah ini. Sedangkan umat yang lain memiliki kalender masing-masing. Yahudi dan Nasara mereka menghitung dengan kalender Masehi. Orang-orang yang lain ada yang menggunakan kalender-kalender sesuai dengan keyakinan-keyakinannya masing-masing. Dan kita kaum muslimin adalah dengan kalender Hijriyah. Banyak kaum muslimin sekalian yang lalai, bahkan menjauhkan diri mereka dari kalender Hijriyah ini, sehingga mereka sampai saat ini banyak kaum muslimin yang tidak tahu tanggal berapa kelahirannya secara Hijriyah, tapi dia hafal secara Masehi. Dia tahu secara Masehi umurnya, akan tetapi tidak tahu secara Hijriyah berapa umurnya sekarang ini. Karena itulah khatib mengajak kita sekalian, mari semuanya hijrah. Jangan hanya kita mengetahui kalender Nasara dan Yahudi atau kalender Masehi,
Tapi ketahuilah kalender kita, kalender Hijriah, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang masuk Islam sebagaimana perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Berislamlah kalian dengan Islam yang kafah, yang keseluruhan. Kita masih banyak mendapati ketika kita ziarah kubur, nisan-nisan tertulis, padahal itu nisan kaum muslimin, padahal itu nisan kuburan kaum muslimin, akan tapi ditulis dengan kelahirannya secara Masehi dan kematiannya secara Masehi. Ini terjadi dikarenakan kita tidak begitu teguh dalam berprinsip terhadap Islam dengan sebenar-benarnya. Sidang Jum'ah a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini, kata Allah, inna iddatash syuhur indallah 12 syahra. Allah jadikan bulan itu 12 bulan. Fi kitabillah, sesuai dengan kitab Allah, Lauhil Mahfuz, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yauma khalaqas samawati wal ar, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu 4 bulannya adalah bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Wa qatilul musyrikina kafah, perangilah kemusyrikan oleh kalian seluruhnya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana kaum musyrikin dahulu memerangi kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Sidang Jum'ah a'azakumullah, kita di bulan Muharram, di bulan pertama dari bulan Hijriyah ini, yang berarti umur kita bertambah lagi. Oleh karena itu, hitunglah umur kita. Umur Nabi SAW 63 tahun adalah secara Hijriyah, bukan secara Masehi. Sehingga banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang keliru ketika menghitung. Ketika dia mencapai usia 63 tahun Masehi, lalu dia beranggapan, saya sekarang sudah umurnya sama dengan Nabi. Keliru. Bukan. Nabi menghitung umurnya secara Hijriyah, bukan secara Masehi. Karena itu hitung kembali umur kita secara Hijriyah. Hitung kembali agar kita kembali benar-benar hijrah. Bukan hanya hijrah dengan lisan saja, tapi dengan amalan, dengan praktek bahwa kita benar-benar hijrah totalitas kepada Islam. Sidang Jum'ah a'azakumullah, bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, dan satu bulan yang terpisah yang telah berlalu, yaitu bulan Rajab. Itulah 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, di mana pahala dilipat gandakan, dan demikian pula dosa bagi orang-orang yang berbuat zalim dilipat gandakan. Maka hormatilah bulan-bulan haram ini dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah,
memperbanyak membaca Al-Quran dan melakukan ibadah yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang Jum'ah a'azakumullah. Salah satu keutamaan di bulan Muharram ini adalah terdapat hari ke-10 di bulan Muharram atau yang disebut hari Ashura, di mana Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke Madinah, lalu masuk di bulan Muharram, lalu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Ketika mereka ditanya, gerangan apa yang membuat kalian berpuasa? Mereka mengatakan bahwa hari ini adalah hari kemenangan Nabi Musa, Nabi kami, atas Fir'aun. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun mati tenggelam. Maka itu kami merayakannya dengan berpuasa. Allahu Akbar. Mereka memuliakan nabinya dengan berpuasa. Banyak kita kaum muslimin yang bersyukur atas sesuatu tetapi malah berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta, berbuat maksiat. Yahudi bersyukur terhadap sesuatu dengan berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami lebih berhak daripada kalian terhadap Nabi Musa. Maka itu Rasulullah SAW menganjurkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian datang perintah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada tahun yang akan datang kita mulai berpuasa dari tanggal 9 atau Tasu'a. Karena itulah dianjurkan bagi kaum muslimin berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau mengatakan, ahsibu anna saum Muharram, aku mengira bahwa puasa bulan Muharram itu antukaffiras sanatal madiyah, bagi yang melakukannya akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Allahu Akbar. Ini pahala puasa di bulan Muharram, di tanggal 9 dan di tanggal 10, yang insya Allah jatuh pada hari Senin dan hari Selasa besok. Bagi hadirin sidang Jumat sekalian yang ingin melaksanakan puasanya, maka inilah kesempatan untuk mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, sidang Jumat sekalian yang berbahagia, hari 10 Muharram itu juga jangan dijadikan sebagaimana orang-orang Syiah. Mereka menjadikannya sebagai hari kesedihan.
Mereka menjadikannya hari kesedihan. Mereka melakukan niyahah, ratapan-ratapan, meratapi kematian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menerangkan bahwa terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Husain disebabkan orang-orang Syiah. Lalu mereka malah meratapinya. Penyebabnya mereka, namun mereka seakan-akan berlepas diri dengan meratapi kematian cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuduhan orang-orang Syiah, dan kita tidak diperkenankan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperkenankan untuk ikut-ikutan meratap niyahah terhadap kematian Husain radhiyallahu anhu. Kemudian sidang Jumat azakumullah, hari 10 Muharram itu bukan pula sebagaimana kebiasaan orang-orang awam yang mengatakan bahwa hari itu adalah hari rayanya anak-anak yatim. Ini tidak berdasar sama sekali. Kita sudah punya hari raya, kenapa mesti ditambah-tambah lagi? Kalau memang ada, tentu Rasulullah SAW telah memberitahukannya kepada kita sekalian. Semoga kita beramal dengan amalan Islam yang sebenar-benarnya, bukan mengada-ada dalam amalan Islam. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا السيئة لا يصرف عنا السيئة إلا أنت. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.